Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Siang, Ibu. Gimana nih kabarnya siang ini? Kabar baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kita hari ini pertemuan ke-14 ya. Nah, seperti biasa saya absen dulu ya untuk melihat kerajinan kalian yang hadir siang ini. Tadi mana ya? Bentar. Oh, ini dia. Oke, dari manajemen dulu. Jangan lupa absensi ya. Absensi di e-learning sampai jam, kalau yang manajemen sampai jam 3:30. Kalau akuntansi nanti ya, jam 15.45. Oke, sekarang seperti biasa saya absen dulu ya. Manajemen yaitu yang pertama Farhan. Farhan ada? Hadir. Oke. Kemudian Arin. Hadir, Bu. Oke, Arin udah ngumpulin tugas? Belum, Ibu. Proses. Kemana aja seminggu belum dikumpulin? Udah beres, saya belum diituin, Bu. Belum disubmit. Oh, ya udah sampai jam 12 malam ya. Siap, Ibu. Soalnya minggu ini itu minggu terakhir dosen input nilai di Siamsi, input nilai tugas dan kuis. Nah, makanya paling lambat ya malam ini ya kalian harus submit supaya saya paling lambat tuh besok saya udah harus menghitung rata-rata nilai kuis dan tugas nanti yang masuk ke Siamsi gitu. Ya, jadi tolong kerjasamanya ya segera dikumpulkan. Kemudian Irwanto. Hadir, Bu. Oke. Mutiara Putri. Hadir, Ibu. Oke. Kelvin. Hadir, Bu. Oke. Raymond nggak ada. Elizabeth Catherine. Nggak ada. Kemudian Diamona. Juga. Oh, Diamona ada ya. Diamona. Kemana ini orangnya nggak? Happy Rizka. Hadir, Bu. Oke. Kemudian dari Sofiatu. Hadir, Ibu. Oke. Muksal Mina. Muksal. Hadir, Bu. Oke. Diamona oke. Restu. Mana Restu? Restu Pramesti ada ya, tapi nggak ini. Oke. Sylvia nggak ada. Renita. Hadir, Ibu. Oke. Nana. Oh ya, Nana tadi izin katanya hujan. Sinyalnya susah. Kemudian Diwa. Hadir, Bu. Oke. Dimitri. Hadir, Bu. Oke, udah ngumpulin tugas belum? Sudah dong, Bu. Oke, siap. Ya, Restu ya. Oke, kemudian Supyan. Hadir, Bu. Oke, udah ngumpulin tugas? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, ini ntar selesai kelas ini mudah-mudahan bisa langsung saya koreksi. Sanggita. Hadir, Bu. Oke, Dini. Hadir, Bu. Oke, Lili nggak pernah ada ya. Kemudian Kia.
Oh ya, Sylvia Bu. hadir. Oke. Tiara. Hadir, Bu. Oke. Naomi. Hadir, Bu. Udah ngumpulin tugas. Bu. Tapi udah selesai semalam mau ngumpulin, tapi dikunci. Lah hari ini? Udah dibuka ya, Bu? Lah udah. Kan saya udah kasih tahu di grup WA. Ntar saya kumpulin. Oh iya. Ya. Kalau nggak dikumpulin berarti nggak ada nilainya ya. Kemudian Elizabeth Christian. Hadir Ibu. Oke. Susana Rati. Nggak ada. Mirta. Hadir Bu. Oke. Nani. Ya, oke. Yeremia. Hadir Bu, hadir. Oke. Arisfa. Hadir Bu. Udah ngumpulin tugas. Udah Bu. Oke. Putri Bintang. Hadir, Bu. Oke. Yuha. Hadir Ibu. Oke. Selanjutnya dari accounting ada Alfred. Hadir Bu. Oke. Yuliani. Hadir, Ibu. Oke. Aulia Rizka. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Desmia. Hadir, Bu. Oke. Nafisa. Hadir, Ibu. Oke. Ariesta. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Wilda. Hadir, Bu. Oke. Intan. Hadir, Bu. Oke. Royal Aina. Hadir, Bu. Oke. Clara Valen. Hadir, Ibu. Oke. Daniel. Daniel belum ada ya, Daniel. Oh. Oke. Saya sebenarnya hari ini lagi capek banget. Cuma ya kita tetap harus Google Meet. Oh ya, kalau untuk Kamis depan itu saya minta waktunya di pagi ya, Google Meet-nya jam 8. Soalnya Kamis depan ada acara 1000 hari almarhum ibu mertua. Jadi mau bantu-bantu saudara ya, acaranya habis maghrib gitu. Jadi nggak enak kalau misalnya nggak ikut bantu ya. Jadi kita Google Meet-nya Kamis depan pagi jam 8 pagi itu pertemuan terakhir. Sekalian nanti setelah Google Meet saya kasih kisi-kisi UAS-nya ya. Siap Bu. Siap, Bu. Oke. Ya, seperti biasa ini kuisis dulu. Mudah-mudahan nanti di akhir pertemuan nanti mudah-mudahan ada hadiahnya. Amin, beng-beng 2. Kalian datang ke kampus nggak sih? Enggak, Bu. Enggak Bu. Oh, jadi lalu terus kalau pembayaran itu segala macam, kemudian isi KRS itu WA semua Online berarti? Bu. Online, Bu. Oh, iya. Soalnya kalau kampus lain kayaknya meskipun online tapi mereka kadang pada datang ke kampus buat ngerjain tugas bareng gitu. Ada yang udah pakai kampusnya buat bimbingan gitu. Ternyata belum boleh berarti ya ke kampus. Belum ada kebijakan dari itu pihak kampus. Iya. Ketat juga sih Bu, nggak salah. Nggak boleh berkerumun waktu saya kesana juga. Iya, Oh, apalagi gitu. kan sekarang lagi Iya. ada Omikron jadi malah jadi ketat Bu sekarang. Iya sih ya. Cuma kalau di beberapa kampus itu boleh pinjem kelas, cuma harus ada persetujuan dari Iya gitu sih Bu. Paling gitu. Waktu itu Iya. juga sempet ke kampus gitu untuk ngadain acara gitu. Paling lama berapa jam?
Gak apa-apa sih sampai sore juga, yang penting jaga jarak sih katanya. Sama maskernya selalu dipakai gitu aja. Sama izin dulu nggak usah deh. Ditanya mau apa-apanya gitu. Iya, tujuannya buat apa? Iya. Oke, berarti sama ya. Tapi saya dengar-dengar sih semester depan, cuma nggak tahu ya kalau untuk MNC. Cuma kalau di kampus yang lain semester depan itu akan ada 2 gitu dicampur. Jadi yang mata kuliahnya teori itu online, terus yang mata kuliahnya hitung-hitungan itu tatap muka gitu. Jadi dan itu pun tatap muka maksimal mungkin 2 atau 3 mata kuliah di dalam 1 semester gitu. Misalnya kalian ambil kan maksimal itu kan 24 SKS. Nah, berarti 24 dibagi 3 kan berarti 8. Nah, misalnya yang boleh tatap muka itu cuma 2 apa 3 gitu. Gitu. Itu pun yang ada hitungannya. Gitu. Kalau masih teori, cuma kalau manajemen kayaknya kebanyakan teori ya. Kalau akuntansi mungkin bisa tatap muka. Gitu sih, jadi dicampur antara tatap muka dan online. Tapi kalau saya ya lebih senang tatap muka. Kalau online tuh berasa apa ya? Kalau tatap muka kan langsung latihan, langsung dibahas gitu. Kalau online ya terkendala jaringan, harus butuh kuota. Oke, ada pertanyaan nggak nih yang mau disampaikan? Aman sih, Bu. Aman. Tapi kalau dengar-dengar informasi itu Bu, katanya kalau yang semester 1 sampai 3 itu yang boleh offline. Kalau yang udah semester atas itu katanya itu diperbolehkan untuk online sampai sampai pengujian skripsi katanya gitu Bu. Itu waktu itu saya sempat kutip cerita apa lah, eh, pidato dari Pak Jokowi gitu. Tapi kurang tahu sih itu apakah itu benar atau gimana ya, kurang tahu. Oh, sebenarnya Katanya gitu tuh. Iya. kalau misalnya benar seperti itu, sebenarnya itu jadi keberuntungan buat kalian gitu. Jadi emang lebih enak kalau sidang itu ya online, kalian kan bisa baca, kemudian nggak begitu tegang, kemudian apa namanya ya, istilahnya ya kan kalau sidang tatap muka itu kan mau nggak mau kan kita harus menguasai materinya. Kita jangan sampai baca terus gitu kan. Maksudnya jangan sampai kelihatan sering-sering buka skripsi. Tapi kalau online kan kita bisa taruh gitu ya. Bisa taruh di samping kita bisa baca gitu. Terus juga nggak begitu tegang gitu. Mungkin ada kan yang udah ketemu dosen penguji tegang gitu kan, takut nggak bisa jawab. Sebenarnya sih emang lebih bagus online, maksudnya lebih apa ya, lebih mahasiswa bisa lebih rileks menjawab pertanyaan gitu. Makanya kalau benar ya nggak apa-apa sih gitu buat semester atas online, karena itu keuntungannya. Tapi ada suka dan dukanya juga Bu.
Kalau Bu, punya saya udah masuk belum, Bu? Kia udah. Oh iya. Tapi di saya kok error ya, bentar, Bu. Oke, kita mulai aja ya. Udah 1:30 soalnya. Clara sama kok bisa nggak ada ya? Ih, PL-ku.
Oke. Wah, ada berapa ini? Ada 10. Ya, selamat untuk Yuha, Wi. Ya, Yuha tumben nih. Clara, Royal, Nani, Dali, Restu, Irwanto, Yeremia, Wilda, Kia, Wi. Kia tumben nih. Naomi, Mutiara, Sylvia. Oke, ya. Alhamdulillah banyak yang ikut. Nanti hadiahnya mau dikasih pulsa, uang, apa barang? Hadiahnya yang terus juara mau dikasih uang, pulsa, apa barang? Kalau uang monopoli ya, uang kertas. Oke ya, ya udah sekarang kita presentasi tentang masih tentang CAPM sih, tapi dan teori yang lainnya ya, sama terkait beta. Oke, Ibu. Iya, Clara. Bu, Daniel telat hadir, Bu. Soalnya jaringan dia buruk katanya. Iya, udah WA aku, cuma saya belum balas ya. Aduh, banyak banget WA yang masuk. Baik, Bu. Iya, udah kayak artis ya. Kalau artis ada asistennya. Kalau saya nggak ada asistennya. Oke, yang presentasi kelompok 5, Yeremia, Arisfa, Putri Bintang, Yuha, Alfred, Yuliani, Aulia Rizka. Ya, bisa presentasi. Ya, ini kayaknya grup pintar-pintar semua ini. Grupnya yang pada aktif ini. Ya, dipersilakan presentasi kelompok 5.
Putri jangan lupa absen di e-learning, Renita sama Nana. Oh, Nana tadi Japri. Aduh. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai implementasi dan analisis kapital aset pricing model dan perhitungan kapital aset pricing model atau CAPM. Kelompok 5 terdiri dari Yeremia Papilaya, Arisfa Mahendra, Putri Fris Okta Bintang Mutiara, Yuha Auliana, Alfred Pandak, Yuliani, dan saya sendiri Aulia Rizka Hidayati. Next. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu pengertian model CAPM. Capital Asset Pricing Model atau CAPM adalah suatu istilah yang harus dipahami dan dimengerti oleh para investor. Pada dasarnya, CAPM adalah suatu teori yang mampu menghitung bagaimana suatu saham atau aset berharga yang memiliki resiko lain mampu memberikan keuntungan yang menggiurkan. Model penempatan harga aset modal atau CAPM adalah teori keuangan yang menempatkan hubungan linear antara pengembalian yang diperlukan atas investasi dan risiko. Model ini didasarkan pada hubungan antara beta aset, tingkat bebas risiko, atau biasanya tingkat tagihan treasury, dan premi risiko ekuitas atau pengembalian yang diharapkan di pasar dikurangi tingkat bebas risiko. Selanjutnya akan diterangkan oleh Yuliani. Baiklah, selanjutnya di sini ada kegunaan CAPM, yaitu Capital Asset Pricing Model. Yang pertama itu menggambarkan hubungan risiko tiap aset. CAPM akan menjelaskan keadaan di mana hubungan antar risiko setiap aset ketika dalam keadaan seimbang. Model ini harus banyak dipelajari karena modelnya yang seimbang dan terus mengalami perkembangan. Kemudian yang kedua, menggambarkan hubungan risiko dan return. Jenis model ini juga akan menggambarkan hubungan risiko dengan pengembalian atau return yang diajukan. Nah, di sini model ini cenderung mengembalikan surat berharga pada tingkatan yang bebas. Adapun risiko yang ditimbulkan biasanya berupa risiko sistematis dari surat berharga. Selanjutnya akan diterangkan oleh Alfred. Masih di mute? Oh iya, maaf Bu. Oke, baik, saya akan melanjutkan fungsi CAPM Capital Asset Pricing Model. Dari beberapa unsur di atas diharapkan CAPM dapat memberikan imbal hasil yang wajar dalam sebuah saham dalam 1 tahun. Misalkan saham A, B, C, D yang diharapkan untuk memberikan keuntungan 15% per tahun. Dari pernyataan di atas, apakah angka 15% cukup layak dan mewakilkan keuntungan sebenarnya dari saham A, B, C, D? Atau jangka keuntungan masih bisa lebih di atas 15% atau mungkin juga bisa di bawah 15%. Untuk itu, metode CAPM lahir dan dapat memberikan perhitungan yang lebih optimal dalam menilai return yang pantas dalam sebuah sekuritas atau aset. Next. Lalu selanjutnya ada istilah dalam CAPM yang dibagi atas 4 bagian. Yang pertama ada risk-free rate, adalah return ataupun hasil dengan tanpa adanya risiko dalam pelaksanaannya. Instrumen dari risk-free rate memiliki bentuk surat berharga
pemerintah seperti surat utang, obligasi, atau investasi modal lainnya. Notasi risk-free rate yang ada di dalam CAPM adalah RF. Yang kedua, ada expected return, adalah return yang diinginkan oleh para investor pada aset berharga yang dimilikinya. Notasi expected yang ada di dalam CAPM adalah RE. Yang kedua, ada return market atau tingkat pengembalian pasar di dalam CAPM adalah tingkat pengembalian dengan berdasarkan tingkat fluktuasi indeks harga saham yang ada. Notasi dari return market pada CAPM adalah RM. Lalu yang keempat, ada beta, suatu cara mengukur tingkat keuntungan dari aset berharga atas return market. Jika nilai beta adalah 1 setiap 1% perubahan return pasar, maka nilai return sahamnya akan sama dengan return saham yang ada. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuha. Baik, cara analisis CAPM adalah jika nilai CAPM sama atau lebih tinggi dari ekspektasi investor terhadap return sebuah sekuritas, maka investasi harus dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena model CAPM adalah proses mengestimasi nilai masa depan dari suatu aset. Perhitungan CAPM memberikan kita pemahaman bahwa tingkat expected return sama dengan tingkat bebas risiko ditambah premi risiko. Gagasan pada risiko sistematis atau risiko pasar bahwa investor harus diberikan kompensasi dalam bentuk premi risiko. Risiko pasar adalah risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi aset. Sementara premi risiko adalah tingkat return yang lebih tinggi daripada tingkat bebas risiko. Investor yang berani mengambil risiko lebih besar terhadap suatu aset, maka juga mengharapkan premi risiko lebih besar. Next. Rumus CAPM. R atau expected return adalah pengembalian investasi yang diharapkan terjadi di masa depan. Kemudian RF atau risk free adalah tingkat bebas risiko yang umumnya mengacu pada kupon obligasi. Kemudian beta adalah proksi dari risiko sistematis atau risiko pasar. Premium adalah return tambahan sebagai kompensasi bagi investor karena telah mengambil aset yang lebih berisiko. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arisfa. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterangan dari rumus CAPM, yaitu di mana R merupakan expected return sekuritas, RF adalah risk free atau tingkat bebas risiko, lambang B itu adalah beta saham atau resiko sistematik, RM adalah expected return of the market, RM dikurangi RF sama dengan risk premium. Lanjut. Contoh soal dan cara menghitung CAPM. Contoh kasus. Asumsi bahwa Investnesia melakukan analisis terhadap tingkat return sebuah saham atau sekuritas. Investnesia menemukan bahwa risiko sistematis atau beta saham adalah 1,5. Sementara itu, risk free adalah sebesar 4%, dengan tingkat expected return market 15%. Di sini jawabannya adalah R itu adalah expected return sekuritas sama dengan RF, risk free atau tingkat bebas risiko ditambah beta di dalam kurung RM dikurang RF. R-nya 0,4 ditambah 1,5 yaitu risiko sistematis beta sahamnya dikali di dalam kurung RM 0,15 dikurang 0,04. R sama dengan 0,4 ditambah 1,5 dikali 0,1. R sama dengan 0,04 ditambah 0,165 sama dengan
0,205 atau 20,5%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Contoh soal yang kita adalah pertama, anggap tingkat return bebas risiko adalah 10%, return harapan pasar 18%. Jika saham YOY mempunyai beta 0,8, berapa return disyaratkan berdasarkan CAPM? Nah, jawabannya itu kita gunain adalah KI sama dengan return return bebas risiko adalah 10% ditambah dengan beta dikali return harapan pasar 18% dikurangi return bebas risiko itu 10%. Jadi adalah return berdasarkan berdasarkan CAPM adalah 16,4%. Selanjutnya ada soal untuk beta, yaitu seperti contoh yang dari juga, anggap nih tingkat risiko bebas adalah 10%, return harapan pasar 18%, jika saham lain adalah yaitu saham GFG mempunyai return yang disyaratkan 20 berdasarkan CAPM. Nah, jawabnya itu gimana sih? Itu betanya berapa gitu. Nah, berarti kita masukin pertama dari si KI-nya 20%, return yang disyaratkan, kemudian sama dengan 10% dari return bebas risiko 10%, ditambah beta dikali return harapan pasar 18% dikurangi return bebas risiko 10%. Kemudian 20%, nah 10% dari yang sisi kanan ini kita pindahin ke sisi kiri. Jadi 20% dikurangi 10%, hasilnya 10%. Lalu beta dikali 18 dikurangi 10% adalah 8%. Jadi beta dikali 8%. Beta sama dengan 10% dibagi 8%. Hasilnya 1,25%. Jadi untuk beta adalah 1,25%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yeremia. Oke, baik, selanjutnya masih contoh kasus CAPM. Perusahaan Ciara mempertimbangkan usulan proyek yang melengkapi garis bisnis lainnya, dan perusahaan mempunyai keahlian yang pasti karena mempunyai staf ahli mekanik dalam jumlah besar. Oleh karena usaha baru tersebut dapat dipercaya, cukup berbeda dari operasi perusahaan yang sudah ada, manajemen merasa bahwa return yang disyaratkan proyek tersebut juga berbeda dari return yang disyaratkan perusahaan sekarang ini. Beta untuk industri terakhir ini rata-rata 1,28, tingkat bunga bebas risiko adalah 12%, dan return yang diharapkan pada saham biasa adalah 18%. Dalam membelanjai proyek tersebut, perusahaan menggunakan utang 40% dan modal sendiri 60%. Biaya utang setelah pajak adalah 8%. Pertanyaannya adalah, tentukan return yang disyaratkan untuk proyek tersebut dengan menggunakan CAPM. Yaitu yang pertama menghitung biaya modal sendiri, yaitu sama dengan 0,12 yang didapatkan dari bunga bebas risiko, tambah dengan 0,18 yang berasal dari saham biasa, dikurang dengan 0,12 yaitu bunga bebas risiko, dikali dengan 1,2 industri terakhir beta rata-rata yaitu 1,28 dengan hasil akhir yaitu 19,68%. Biaya utang ditentukan 8%. Return yang disyaratkan rata-rata tertimbang bagi proyek sama dengan 0,48% ditambah 0 dalam kurung 19,68 atau dikali dengan 19,68%. Pertanyaan yang B adalah, apakah tingkat return tersebut merupakan estimasi yang realistik bagi return yang disyaratkan proyek tersebut? Jawabannya, pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa risiko tidak sistematik bukan faktor penting yang mungkin dapat menjadi masalah. Juga diasumsikan bahwa beta yang digunakan proyek tersebut adalah sesuai. Akhirnya, estimasi laba pada saham adalah secara umum dan akurat. Apabila asumsi tersebut dapat dipenuhi, menjadi realistik bagi return yang disyaratkan untuk proyek tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan.
Oke, terima kasih banyak kelompok 5 ya. Nanti PPT-nya tolong kirim ke saya ya buat tambahan materi. Nah, jangan lupa nih di PowerPoint juga ditambahin logo Universitas MNC ya. Karena nanti kalian kalau sidang skripsi itu logo penting banget. Ada dosen yang nguji ini kampus mana nih yang sedang melakukan sedang sidang skripsi kampus mana gitu kan. Jadi ditambahin logo Universitas MNC-nya ya biar lebih bagus lagi. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya nggak terkait CAPM? Tadi perhitungannya banyak banget ya itu CAPM, tapi intinya rumusnya yang tadi tuh ya. Rumusnya tadi apa? Risk free ya, risk free rate ditambah beta ya, beta kemudian apa tadi rumusnya? Oh ya, risk free rate ditambah beta dikali return pasar kemudian dikurangi risk free rate. Nah, ada yang mau tanya nggak teman-teman terkait CAPM? Saya mau nanya dah. Menurut kalian atau kelompok 5 ya, siapa aja yang bisa berargumen model CAPM ini masih relevan nggak digunakan di saat ini gitu, kondisi saat ini apalagi kondisi pandemi gitu. Model CAPM masih relevan nggak buat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengetahui tingkat return dan risiko. Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Model CAPM ini masih relevan nggak? Bisa digunakan nggak dalam kondisi saat ini? Iya Putri. Ya, menurut saya sih masih relevan ya digunakan dalam mengambil keputusan dalam pengambilan keputusan investasi. Karena tuh kan CAPM ini dapat memberikan nilai prediksi yang sifat itu rasional bagi investor. Kemudian si CAPM ini tuh belum ada alternatif model lainnya Bu buat menggantikan model CAPM ini. Kemudian itu tuh walaupun beta memiliki kelemahan itu, tapi dia tetap konstan. Yang nggak berarti tuh tidak berarti beresiko, tapi yang ada tidak dinilai juga gitu, gimana ya? Tidak berarti resiko yang ada tidak dinilai. Nah gitu Bu maksudnya. Nah karena itu penyelesaian si beta ini secara terus terang dapat meminimumkan perilaku anomali pasar modal. Terus ada juga bukti-bukti empiris kayak maksudnya menunjukkan bahwa EMH atau si CAPM itu masih digunakan dalam bentuk model keputusan investasi yang dilakukan pada pasar modal saat ini. Begitu Bu. Ibu Putri baca dari mana? Dari buku Bu. Ya, ada yang mau menambahkan nggak? Udah benar ya yang dijawab Putri. Jadi masih relevan gitu kan. Meskipun ada kelemahannya ya, yaitu dari asumsi model CAPM itu kan ada yang nggak bisa digunakan di Indonesia. Tapi memang setiap metode itu pasti punya keunggulan, punya kelemahan. Dan CAPM ini ternyata kalau dilihat dari penelitian ya, riset-riset itu masih banyak peneliti yang melakukan penelitian investasi itu dengan menggunakan model CAPM. Jadi ternyata model CAPM ini masih penting ya, masih sangat penting, masih bisa digunakan untuk kondisi sekarang ini gitu. Ya. Jadi intinya kalau masih banyak penelitian ya, masih banyak penelitian yang dipublikasikan terkait
teori itu gitu ya terkait CAPM, berarti memang CAPM ini masih bisa digunakan, masih penting digunakan ya gitu. Kecuali kalau udah nggak ada penelitian ya, udah nggak ada peneliti yang melakukan model CAPM. Nah, berarti itu CAPM benar-benar sudah tidak boleh digunakan ya gitu. Nah, ini kalian bisa bisa dijadikan sebagai skripsi gitu, bahwa sesuai teori kan CAPM seperti ini. Nah, nanti kalian buktikan dari laporan keuangannya atau dari melakukan wawancara dengan investor, dengan manajer investasi. Ya, pokoknya kalau masih ada penelitian, masih ada publikasi yang terbaru, itu berarti model ini masih sangat penting. Ya, model CAPM. Gitu. Dan memang tadi meskipun tidak semua resiko diperhitungkan di CAPM, tapi yaitu masih bisa memprediksi berapa kira-kira keuntungan dan kerugian yang tidak terlalu jauh gitu ya. Jadi jadi investor ya masih butuh perhitungan investasi menggunakan CAPM gitu. Mungkin sedikit tambahan juga bahwa CAPM itu adalah merupakan salah satu metode yang memang saat ini boleh bilang belum tergantikan dan juga masih dipakai sebagai bentuk dalam pengujian atau penelitian baik itu skripsi atau apapun itu, karena masih diterapkan saat ini. Dan juga ini CAPM itu kan merupakan metode yang paling efisien untuk melihat risiko dan return, yang maksudnya bahwa CAPM itu dapat menggambarkan secara jelas hubungan dan kaitan risiko dengan return yang diharapkan. Lalu dengan CAPM itu kan kita bisa dapat melihat kan, risiko yang dihasilkan berupa risiko sistematis dari saham atau surat berharga seperti yang rumus yang ada pada CAPM tadi yang dijelaskan dalam PPT tersebut. Itu mungkin Bu, tambahan dari saya. Iya, terima kasih banyak Alfred ya. Sama-sama Bu. Ya memang jadinya balance gitu ya. Jadi balance antara risiko dengan return gitu ya. Jadi lebih efisien lah dengan menggunakan model CAPM. Ya pokoknya kalian berargumen aja CAPM kenapa masih banyak digunakan di kondisi saat ini, ya itu bisa dilihat dari sisi positifnya. Ya, meskipun ada kelemahannya, tapi kelemahannya itu bisa dikurangi ya tadi dengan cara dilakukan penelitian lebih lanjut. Gitu. Tapi CAPM ini tadi kan di situ ada beta ya. Beta itu kan sama aja risiko ya. Tadi kan rumus CAPM risk free rate, return bebas risiko ditambah beta, betanya itu risiko, kemudian return pasar harapan dikurangi risk free rate ya, dikurangi bener nggak sih tadi rumusnya? Coba ditampilin lagi deh PowerPoint-nya tadi, rumus CAPM apa? Tadi hasilnya positif semua ya CAPM-nya ya. Ada nggak sih CAPM-nya yang negatif?
Ada nggak CAPM yang hasilnya negatif tuh? Kalau negatif tuh gimana berarti? Kalau negatif hasilnya itu dia antaranya nggak, hasilnya itu nggak linear, Bu. Saya tahu. Jadi nggak searah ya antara risiko sama return gitu. Nah iya nih RF risiko. Iya benar, risk free rate ya. Tingkat bebas risiko. Ditambah beta saham. Ya. Oke, berarti kalau hasilnya negatif berarti antara return sama risk tidak searah gitu ya, tidak sejalan. Tidak linear. Nah, kalau seperti itu berarti itu salah satu kelemahan CAPM dong. Ya enggak. Berarti kalau hasilnya negatif berarti kita tidak bisa menggunakan CAPM. Atau masih tetap bisa digunakan kalau kondisi CAPM-nya negatif. Kira-kira masih bisa kita pakai enggak kalau CAPM-nya negatif? Pernah baca nggak CAPM itu yang baik itu yang positif atau yang negatif? Terus kalau yang negatif itu apa maknanya gitu? Pernah baca di penelitian nggak? Terkait hasil CAPM. Gimana? Ada yang pernah baca terkait CAPM negatif? Wah, kalau itu dijadiin soal ujian gimana? Kalau jadiin soal ujian gimana terkait CAPM negatif? Ya, Yeremia. Kalau dari yang materi yang saya baca, Bu, kan biasanya CAPM itu dia kan berhubungan dia positif dan linear. Yang artinya apabila semakin besar risiko investasi, maka investor akan mengharapkan return yang tinggi juga. Jadi kalau misalkan negatif, berarti CAPM ini mungkin tidak digunakan, Bu. Masih menjadi kekurangan dari CAPM ini. Oke, ya. Wah, Yeremia hebat ya. Ya, memang benar kalau CAPM negatif berarti kita tidak bisa dijadikan itu sebagai tolak ukur, gitu kan? Ya, kita nggak bisa pakai model CAPM kalau hasilnya minus. Yaitu tadi, memang salah satu syarat menggunakan CAPM berarti harus linear, ya. Harus searah arahnya berarti. Oke, itu jawabannya berarti ya. Nanti kalau ada di soal ujian, ya. Ada pertanyaan nggak terkait CAPM? Ayo teman-teman yang lain. Ayo teman-teman. Ada nggak? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada berarti kita lanjut ke perhitungannya aja ya terkait betanya. Oke, silakan kelompok 5 untuk mengakhiri presentasinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Yeremia, Arisfa Putri, Yuha, Alfred, Yuliani, dan Aulia. Karena Bu. Oke, nah di sini yang sekarang kita pelajari, ini saya juga masih sama-sama belajar ya. Di sini ada garis pasar modal ya antara return harapan dengan risiko dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Ya, berarti memang harus balance ya antara risiko dengan return. Kemudian ini kemiringan garis pasar modal menunjukkan harga pasar risiko untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan risiko di pasar. Ya, ini rumusnya. Kemudian ini ada contohnya ya. Contohnya rumusnya ini kemiringan garis pasar modal yaitu return portofolio pasar 15% dikurangi return bebas risiko 8% dibagi standar deviasi 20%. Hasilnya 0,35. Kemudian ini juga ada rumusnya persamaan garis pasar modal ya. Nah, ini penjelasannya nanti bisa dibaca sendiri aja ya. Jadi intinya nih kalau kemiringan garis pasar modal cenderung positif, berarti ada asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Ya, kalau hasilnya positif. Kemudian jika hasilnya negatif, ya, maka di sini bila return-nya itu berarti lebih kecil daripada risiko. Makanya menghasilkan kemiringan garis pasar modal secara negatif. Ya. Ini kemudian ada garis pasar keamanan. Ya, artinya garis hubungan antara tingkat return harapan dari sekuritas dengan risiko sistematis atau beta. Garis pasar keamanan dapat digunakan untuk menilai keuntungan aset individual pada kondisi pasar yang seimbang. Sedangkan garis pasar modal dapat digunakan untuk menilai tingkat return harapan dari portofolio yang efisien pada tingkat risiko tertentu. Jadi perbedaannya kalau garis pasar keamanan berarti untuk aset individual ya. Sedangkan kalau garis pasar modal itu untuk aset yang portofolio. Ya, benar ya. Ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Oke, terus nah ini ya berarti kalau di bawah berarti risikonya lebih kecil. Kalau semakin ke kanan berarti risikonya semakin lebih besar. Semakin besar risiko berarti return-nya juga besar ya. Kemudian ini ada rumusnya, ini rumus sama kayak CAPM. Ya, ini tadi udah dijelasin sama kelompok 5. Sekuritas yang under value atau over value dengan menggunakan security market line, garis pasar keamanan. Secara teori, harga sekuritas seharusnya berada pada garis keamanan karena titik pada garis pasar keamanan menunjukkan tingkat return harapan pada tingkat risiko sistematis. Jika tingkat return harapan tidak berada pada garis pasar keamanan, maka sekuritas tersebut under value atau over value. Oke. Pada gambar tersebut terlihat bahwa sekuritas A ini terletak di atas garis pasar keamanan. Kemudian dan dinilai sebagai sekuritas yang nilainya rendah.
karena tingkat return harapannya lebih besar dari return yang disyaratkan investor. Sedangkan sekuritas B terletak di bawah garis pasar keamanan. Oke, kemudian sehingga sekuritas B diinterpretasikan ternilai lebih atau over value. Ya, ini garis keamanannya nih, SML. Ya, security market lainnya. Kemudian nih ada estimasi beta. Ya, market model bisa diestimasi dengan meregres return sekuritas yang dinilai dengan return indeks pasar. Regresi tersebut menghasilkan nilai ada alfa, ada beta. Faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan estimasi beta, yang pertama, estimasi beta ini menggunakan data historis. Ya, diasumsikan data historis itu sama dengan data ketika nanti di masa mendatang. Kemudian, garis karakteristik dapat dibentuk dari berbagai observasi dan periode waktu yang berbeda. Ya, dan tidak ada satupun periode dan observasi yang diasumsikan tepat. Estimasi beta untuk satu sekuritas dapat berbeda karena observasi dan periode waktunya yang digunakan berbeda. Kemudian yang ketiga, nilai alfa dan beta yang diperoleh dari regresi tidak terlepas adanya error, ya. Sehingga bisa terjadi estimasi beta tidak akurat karena alfa dan beta tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Nah, ini ada beta portofolio, ya. Pertanyaannya, tentukan return harapan dan risiko portofolio terdiri dari 4 saham. Nah, ini bobot portofolionya, yaitu rumusnya banyaknya investasi, ya, masing-masing investasi dibagi total, dikali 100%. Kemudian baru dihitung return harapan portofolio, ini dijumlahkan, ya, bobot portofolio dikali return harapan. Kemudian baru beta portofolio. Ya, bobot portofolio dikali beta. Ini kalian bisa lah pasti cara menghitungnya. Ya, kemudian nilai beta portofolio bernilai 1 sampai dengan lebih dari 1 menunjukkan bahwa perubahan pasar sebesar 1,085%, maka harga saham juga berubah. Nilai beta portofolio bernilai 1 sampai dengan lebih dari 1 juga menunjukkan pergerakan harganya sama dengan pasar. Ya, pokoknya ini perhitungannya mudah, ya. Udah ada rumusnya semua. Ya, itu. Terus kalau hasil betanya kurang dari 1, ya berarti artinya tidak ada pergerakan harga saham dengan harga pasar. Ya. Berarti kalau kurang dari 1 berarti kurang baik betanya. Diusahakan harus lebih dari 1. Tapi yang namanya portofolio itu pasti hasil betanya bagus. Karena portofolio itu digunakan untuk menutupi apabila ada investasi yang hasilnya itu kondisinya kurang baik, itu dapat ditutupi oleh portofolio. Ya. Oke, pokoknya tugasnya seperti ini ya, kalian bisa menghitungnya, ini mudah. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Oke. Sekarang kita bahas kuisisnya ya. Ya, yang pertama, garis pasar modal menginterpretasikan hubungan antara return harapan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Ya, tolong dicatat jawabannya. Kemudian yang kedua, garis pasar modal menginterpretasikan hubungan antara return harapan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Tinggal dibalik-balik aja ini. Ya, pertanyaan ketiga, hubungan antara return harapan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang disebut garis pasar modal. Selanjutnya yang keempat, kemiringan garis pasar modal menunjukkan harga pasar risiko untuk portofolio yang efisien.
Selanjutnya yang kelima, garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien sebagai kombinasi dari aset berisiko dan aset bebas risiko. Ya. Kemudian yang keenam, kemiringan garis pasar modal cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse, menghindari risiko. Yang ketujuh, kemiringan garis pasar modal cenderung positif karena adanya asumsi investor bersifat risk averse, artinya investor hanya ingin berinvestasi pada aset yang berisiko jika mendapatkan kompensasi berupa return harapan yang lebih tinggi. Yang kedelapan, berdasarkan data historis, adanya risiko akibat perbedaan return aktual dengan return harapan bisa menyebabkan kemiringan garis pasar modal yang negatif. Kemudian yang kesembilan, garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat return harapan untuk setiap risiko portofolio yang berbeda. Dan terakhir, garis pasar keamanan adalah garis hubungan antara tingkat return harapan dari sekuritas dengan risiko sistematis. Ya. Ya, ada yang mau ditanya lagi nggak? Saya baca cepet-cepet ya. Enggak, Bu, aman, Bu. Soalnya mau agak capek. Semalam udah tidur jam 12 malam. Terus deadline masih banyak. Ya, biasalah kalau menjelang ujian dosen-dosen banyak deadline. Ya. Ada pertanyaan enggak? Terkait analisis ekspektasi. Iya, sama ya. Soalnya nanti kalau saya kasih beda soal tugas dengan yang ada di materi ya, baik itu materi kelompok ataupun materi dari saya, itu nanti saya bingung nilainya. Kalau hasilnya benar semua nggak masalah, tapi kalau maksudnya bukan hasilnya, caranya ya. Kalau caranya benar, pasti kan nilainya bagus. Tapi kalau caranya kurang tepat kan saya bingung ngasih nilainya berapa gitu. Jadi makanya saya samain soal tugas sama dengan materi yang ada di kelompok atau materi saya gitu. Cuma kalau kelompok kalau bisa kirim ke saya itu sebelum kelas. Jadi biar saya pakai soal tugasnya dari materi yang ada di kelompok gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita open kamera. Saya tuh kalau udah tidur kemalaman tuh udah agak pusing. Udah agak pusing, udah nggak begitu fokus kalau udah tidur kemalaman. Paling malam tuh saya harus tidur tuh jam 9 malam. Kalian kalau tidur jam berapa? Jam 3. Jam 4. Jam 4, Bu. Berarti saya WA semalam masih ada yang baca ya? Ada, Bu, saya baca. Jam 2, Bu, jam 2. Oh, Saya kalau udah pusing itu tidur jam 7. Jam 7 malam. Kalau udah capek banget ya, jam 7 malam udah tidur. Terus nanti baru kerja lagi jam 1:30 atau jam 2 pagi gitu. Biasanya kebangun tuh jam segitu. Soalnya kalau nggak tidur dulu tuh kepala pusing, terus juga jadi nggak fokus mau ngerjain apa gitu. Nah ini seharian saya belum tidur lagi nih. Tadi pagi bangun jam 4 apa 4:30 ya. Terus koreksi yang akuntansi, semalam kan manajemen, sekarang koreksi akuntansi sama upload materi. Aduh, makanya saya bilang, sebenarnya tadi maunya pagi sih kelas ini. Cuma tadi saya juga pagi-pagi ada urusan mahasiswa bimbingan gitu kan. Terus ya udahlah akhirnya siang. Tapi kalau dinyari tidur siang kayaknya tanggung. Mendingan
nanti sih abis maghrib tidurnya gitu. Ayo kita open kamera. Jadi saya minta maaf ya, emang hari ini agak nggak fokus nih, agak cepet-cepet. Oke, open kamera. Arin, Yoha, Dimitri, Yuli, Tiara, Renita, Dali, Rizka, Irwanto, Sylvia, Clara, Mirta, Desmia, Nani, Mutiara, Putri. Farhan lagi sama siapa tuh anaknya? Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, pesan saya pokoknya yang belum ngumpulin tugas tolong malam ini dikumpulin supaya saya besok submit nilai tugas dan kuisnya ya di Siamsi karena udah diingetin udah diingetin oleh Kak Prodi. Jadi harus segera ya, pokoknya saya masih kasih waktu. Atau siapapun nih yang belum pernah ngumpulin dari tugas pertama siapa? Ada yang belum pernah ngumpulin dari tugas pertama sampai dengan ke berapa? 13 ya? Ada yang belum? Kelvin, Bu, Kelvin. Nanti kalau masih ada yang mau ngumpulin dari pertemuan pertama sampai sekarang gitu ya, bisa japri WA ke saya ya, kalau memang masih mau memperbaiki nilainya gitu. Ya, saya masih kasih kesempatan, pokoknya saya sih antara hari Sabtu apa hari Minggu gitu, baru input nilai. Ya, jadi kalau misalnya masih ada yang kemarin kelupaan submit di pertemuan berapa, boleh dikabarin. Ya, pokoknya japri aja. Tapi setelah saya buka sampai jam segini ya tolong segera diupload gitu. Ya paling sih ya sampai jam 12 malam. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya buat hari ini. Mudah-mudahan semuanya jaga kesehatannya, jaga ibadahnya, dan tetaplah berbuat kebaikan ya. Dimanapun kalian berada, kalian harus memberikan yang terbaik untuk semua orang ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di hari Kamis depan di jam 8 pagi ya. Ya. Oke, Bu. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.